Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Zakaria di dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan seorang putra adalah merupakan kisah yang fenomenal dan barangkali bisa dicontoh oleh saudara-saudara kita untuk kita semua yang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam 3 surat. Ada surah Maryam, insyaallah di episode yang lalu sudah kita bahas doa itu. Kemudian ada surah Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Imran. Insyaallah saat ini akan kita bahas di surah Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan ingatlah pada Zakaria yang ketika dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, jangan kau biarkan aku dalam seorang diri. Artinya tidak memiliki seorang keturunan, sehingga tidak ada seorang yang akan meneruskan dakwah dia. Ini yang menjadi latar belakang dari Nabi Zakaria untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekalipun itu dia juga tetap menyerahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengatakan wa anta khairul warithin. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baik waris. Artinya dia tetap berkeyakinan misalkan Allah berkehendak bahwa dia adalah fardan, dia tidak punya keturunan, maka dia tetap berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang nanti akan mengatur dakwah selanjutnya. Allah akan nugaskan siapa, Allah akan perintahkan siapa, itu adalah diserahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah wa anta khairul warithin. Ini dalam doanya Nabi Zakaria. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kata Allah, maka kami kabulkan doanya Nabi Zakaria itu. Kemudian kami karuniai dia dengan seorang putra yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Kemudian kami jadikan istri Nabi Zakaria ini yang sebelumnya memang sudah divonis bahwa seorang wanita yang mandul tidak punya keturunan, maka kata Allah wa aslahna lahu zaujah. Maka kami perbaiki itu kemudian sehingga dia bisa melahirkan seorang putra. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kenapa Allah kabulkan doa Zakaria ini? Adalah karena mereka selalu bergegas, bersegera di dalam segala urusan kebaikan. Ini Nabi Zakaria. Jadi doa itu hanya sebuah wasilah saja, hanya sebuah sarana untuk menuangkan keinginan saja. Urusan kebaikan dia selalu ia lakukan, sehingga tidak akan pernah banding-bandingkan antara kebaikan dia kemudian Allah tidak mengabulkan, tidak sama sekali. Karena itu haknya Allah. Maka tugas dia adalah yusari'una fil khairat. Dia selalu bergegas dalam hal kebaikan-kebaikan yang bisa ia lakukan. Sehingga tidak mungkin pernah membandingkan. Saya sudah rajin ibadah, saya sudah begini, sudah rajin sholat macam misalnya. Kenapa sudah saya tidak dikabulkan? Tidak punya pikiran sama sekali. Dia hanya berbuat kebaikan, dia hanya berdoa, dia hanya melaksanakan tugas itu. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Yang kedua adalah dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap, penuh keinginan. Kemudian warahaban, tapi dia juga masih punya perasaan cemas. Cemasnya mungkin barangkali ada yang salah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah wa kanu lana khashiin. Nabi Zakaria ketika dia berdoa, dia selalu mengedepankan khusyuknya pada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu artinya bahwa lisannya dia berdoa,
nyambung kepada hatinya juga ikut berdoa, kemudian sambung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal itu. Bukan hanya lisan yang berdoa, tetapi hatinya tidak nyambung sehingga kadang ngelamun ke sana kemari, gitu ya. Semuanya 3 itu. Lisannya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya juga ikut berdoa, kemudian disambungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khusyuk. Ada juga orang yang berdoa, ya, lisannya hatinya nyambung tapi mintanya enggak pada Allah. Ini tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu 3 hal itu. Lisan, hati, kemudian sambung pada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal inilah yang dilakukan Nabi Zakaria, sehingga insyaallah dengan 3 resep itu kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, kemudian mereka adalah khusyuk di dalam berdoa. Mudah-mudahan kita semua bisa ibrah kepada Nabi Zakaria ini, sehingga apa yang kita inginkan dan kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.